Alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama hadapi berkumpul di rumahku untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah besok matahari tabanam langsung masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Di kelahiran Nabi Muhammad SAW banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah, maka seluruh patung-patung hancur. Itu membuktikan bahasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Muhammad SAW lahir, maka Allah berkehendak langsung menghancurkan patung-patung. Dan kini banyak orang yang membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, baik itu di musala, di musaji, di rumah-rumah, ataupun di tempat-tempat lain, di sekolah yang misalnya. Tapi kini harus tahu, siapa yang pertama kali membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kira-kira siapa yang pertama kali membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ada jawaban paman Nabi. Yang lain jawabannya? Yang pertama kali membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad seorang. Terus yang lain? Nah, pertama kali membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Abu Talib, bukan yang lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah membesarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nan dasar yang sabantaku adalah hancurkannya seluruh patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Itu cara Allah membesarkan kelahiran Nabi. Nan kedua, di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, tentara Abraha dihancurkan oleh Allah yang mempunyai pasukan Bagajah. Jadi di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi lahir di Makkah dihancurkan oleh Allah. Pertanyaannya, maka harus ditunggu di Makkah? Apakah tidak bisakah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil
di saat Abraha baru berangkat dari Yaman. Pertanyaannya pasti bisa, karena Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tapi kalau harus tiba di Makkah harus dake Ka'bah dulu, karena ikraman, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu Raja Persia bisu, tidak bisa mengecek. Mau dituju benteng-benteng di kerajaan-kerajaan yang memperserikatkan Allah hancur. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membesarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah bulan kelahiran Nabi akan datang besok sesudah matahari terbenam ke tanggal 1 Rabiul Awal. Ba'acara satawihnya Allah Subhanahu wa taala membesarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara tidak mengizinkan seluruh setan pai kalangi pertama mulai. Dan sampai saat ini seluruh setan juga tidak akan pernah bisa pai kalangi pertama. Tujuannya setan itu pai kalangi pertama mencilik-cilik berita. Kira-kira yang ada rahasia di langit itu disebarkan ke muka bumi, tapi dalam keadaan dibalikkan fakta. Tapi semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW, setan tak bisa lagi masuk ke langit pertama untuk mencilik-cilik berita. Bahkan sampai kini setan tak bisa lagi ke langit pertama itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dari awal Nabi lahir sampai saat ini dan akan berkelanjutan terus. Jadi setiap saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, Allah apakah butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW diutusnya, maka balikkan kepada diri kita masing-masing. Awak butuh kepada Nabi Muhammad SAW, maka mari kita sama-sama memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun awak bisa hanya beberapa kali dalam hidup kita, tidak bisa awak memuliakan Nabi Muhammad SAW dari awal awak hidup sampai awak meninggal, itu tidak bisa, karena kemampuan awak tabatek. Kalau takkan tua matuak makan, awak lalu kalau tak pergi awak makan di sana makan, tak karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nanti karena pergi kita nasi dimakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bisa untuk selama-lamanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah tidak butuh Nabi, awak yang butuh. Maka awak muliakan Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, jadi dari kisah apa dapat ambil kesimpulan bahasa Allah saja memuliakan Nabi Muhammad SAW dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat Al-Quran yang sama-sama hafal tadi itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka bersalawatlah kamu kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah dengan sempurna salam. Jadi maka disuruh di Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada Nabi hanya orang-orang yang tak panggil yang merasa tak panggil, yang merasa dapat perintah dari Allah. Siapa orangnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman, orang tidak akan pernah mau bersalawat kepada Nabi. Bahkan di situ di dua-dua orang yang tidak beriman bahkan mengecewakan Nabi itu anjing, mengecewakan Nabi babi dan lain sebagainya. Itu tidak beriman. Nah, jadi kalau awak yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat, dan salawat itu juga gunanya untuk awak. Kalau di Nabi tidak pernah awak bersalawat kepada Nabi, Allah dan bersalawat juga itu. Tidak butuh Nabi ke salawat awak, tapi awak yang membutuhkan. Kalau ibaratkan galih, ayah lah penuh dalam galih. Jadi ditambah jelai limbahnya kan, nah limbahnya itulah yang akan menjadi syafaat awak di hari akhirat esok. Di dunia juga membutuhkan limbahnya itulah yang akan menyebabkan keberkahan awak di dunia pun. Sehingga dengan demikian awak insya Allah akan selalu mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat salawat itu yang kita kerajukan. Semoga awak bisa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat. Kalau hidayah dah dicabut oleh Allah, tidak akan pernah bisa bersalawat. Nah, jadi seluruhnya tergantung bimbingan Allah. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga awak mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan bisa kita ambil pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Ambo sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.